Lebih menantang. Menantang. Terus apa? Kaya iki apa? Apa sih kena lanjut. Kalau Mas Felix nih, kenapa harus Al-Azhar? Karena dulu denger aslinya itu nggak di Al-Azhar. Pengen ke Prancis katanya. Nah, itu bener nggak? Enggak ke Cina kan buka-bukanya. Jadi sebenarnya kan ini kan apa namanya? Melek dulu. Jadi kemarin tuh umroh sama Gus Ilyas, terus habis itu kan semua itu anak-anak kumpul MBI, MAO, BP semua kan lengkap kan. Yang Surabaya cuma aku, terus habis itu sama Gus Ilyas, wah nggak apa-apa anak Surabaya cuma satu, tapi yang penting jadi ketua hima. Cuma ya emang kalau di Al-Azhar sendiri sebenarnya cukup kaget ya waktu itu. Kayak wah ternyata kita harus emang se-struggle ini nih. Wah, ternyata sesusah ini. Kalau kata stiker, salah siapa kuliah di Azhar? Jadi Kaila, kita hari ini bakalan seru-seruan lagi ya. Pastinya. Iya kan? Terakhir PHP kapan, Kai? Ketahu lupa. Ketahu yang lalu nggak sih? Satu abad. Sudah berjumpa. Hari ini kita ketemu lagi di PHP Podcast Himah Project yang tentunya Pastinya kan. Iya. Lebih seru. lebih menantang. Menantang. Terus apa? Kaya iki apa? Apa sih kena lanjut. Udah mulai. Simpan aja. Aman aja. Aman ya? Ini kayaknya belum nyambung, belum sanggup. Tak cas sih. Enggak, mau nyebut jadi gak apa langsung. Ya istilahnya gitu. Lanjut aja ya, apa? Nah, Malam bos, pertama kali bos. jadi debutnya. Ah iya, debut ini bos. Debut sebagai podcaster. Oke. Hari ini mau ngobrolin apa, Kai? Kita akan membawa tema baru dengan wajah-wajah baru yang pastinya akan penuh dengan Kejutan. Tepuk tangan. Biar Minimal kenalin narasumber. Oh iya. Narasumber. Nah, itu. Kita ngomongnya apa kalau sini? Gestar, bro. Bukan narasumber, kalau narasumber seminar, terus ini kita mah gestar. Jauh dari mana? Dari Saudi langsung datang sini demi Udah kayak artis bro. Ya. Padahal mah orang nggak tahu siapa dia. Dari Mutawaf langsung ke sini tadi. habis ketemu jamaah langsung ke sini. Betul. Jadi kita akan tanya-tanya tentang gimana pengalaman selama di Saudi, Mas Felix. Katanya mau kenalin dulu. Nah, mau perkenalan apa kenalin? Nah, enaknya gimana? Hah? Kenalan Sudah sendiri ya, berarti? kenalan. Kalau perkenalan nanti kayak DKM soalnya. Oh gitu. Siap. Orma apa? Oke. Ya, maaf. Gestar kita sekarang hari ini ada dua Kaila di PHP kali ini. Yang Boleh pertama sebut ada siapa aja? Mas Franz Felix, yuk. Tepuk tangan aja. Semuanya dong. Beliau adalah Mas Felix. lulusan ya Universitas Al-Azhar. Kelok. Jurusan Tafsir dan Ulumul Quran, Fakultas Usuluddin. Betul Mas Felix? Benar. Sekarang menjadi mahasiswa S2. 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 Gila, S2. Entah S2-nya beneran atau enggak ya. Nanti kita tanyain. Selanjutnya kita gak kalah dari Mas Felix, ada Mbak Putri. Halo semuanya. Halo Mbak Putri. Putri Rizka, akrab dipanggil Putri. Jangan mengalahkan Perasaan ada yang lain deh. Karena banyak Putri. Natchkal ya. Karena ini ada putra juga, Mbak. Oh, enggak ya Mas ya. Salah orang. Sama seperti Mas Felix, sama-sama menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, tapi bedanya Mbak Putri ini di jurusan kedokteran, guys. Jurusan yang Sekolah beneran lah ya. Jurusan yang Enggak beneran sekolah beneran lah ya. S2 sekolah beneran, Mas. Beneran. ya bener loh. Serius kok. Karena kali ini kita bersama Gestar yang memiliki dua latar belakang yang berbeda, teman-teman. Betul. Kedokteran, guys. Kedokteran, guys. Satunya tafsir. Yang satu Nah, minimal. mengobati raga, yang satu mengobati hati. berarti. Benar Keren sekali. banget. Tapi yang penyakit di hati ya kan. Guys, tau gak sih kalau mereka berdua ini adalah satunya sama-sama memiliki riwayat Penyakit.
organisasi Ya, nggak apa sih. sebagai ketua. Gila, Wow, keren. apa tuh? Ketua apa? Emang iya. Keren Oh, iya sih. Kesibukan Apa aku itu? Ya apa? Mas Felix dulu di sela-sela kesibukannya belajar tafsir, beliau masih bisa menahkodai himmah periode 2023 Tepuk tangannya. 2024. Tangan. Kayaknya mungkin karena agak nggak suka belajar kali ya, makanya biasa Baru, aja. Mas, ya? Tapi jadi Benar. kayak pelarian dong. Enggak, biasa aja sebenarnya kan, karena organisasi kan juga penting kan sebenarnya. Walaupun Oke. emang bukan sesuatu yang harus ditekuni banget, tapi seenggaknya kita udah pernah nyoba lah ya. Gitu. Tapi kan nggak harus ditekuni banget ya. Tapi kok kayaknya lebih tekun organisasi daripada kuliahnya. Kayak itu salah satu penyesalan, rame. salah satu penyesalan juga ya. Kalau Mbak Putri Mbak Putri guys, Mbak Putri Ya, Mbak juga Putri. sebagai sekarang masih kan Mbak? masih menjabat. Sebagai ketua 2 senat kedokteran. Masya Allah. Gila. Ini udah banget. kayak apa ya? Udah kayak itulah pokoknya kedokteran kumpulin jadi satu kan otaknya main-main. Nah. Mbak Itu Putri udah karena otaknya. nggak ada orang lagi guys. Siapa yang jadi? Emang berapa orang sih Mbak di kedokteran tuh? Kalau yang Lebih orang Indo kalau teman-teman Indonesia udah sampai 100 ya. kayaknya. 100, Mbak? Itu semua Kurang lebih tingkat. gitu, Semua tingkat. semua tingkat. Ya berarti ada Banyak seenggaknya juga ya. ada 100 orang lah yang mikir di Masisir gitu. Nah. Yang belajar serius. Karena 17.000 sekian. Nggak boleh gitu. Kedokteran. Ini kan buat adik-adik kayak. Nggak boleh bongkar. Nggak boleh rame-rame. Oke. Karena emang jarang kan Mbak, apa orang kedokteran apa di Azhar gitu kan. Tapi kalau itu pakai bahasa Arab atau bahasa Indo di kelas? Kalau kita diktatnya pakai bahasa Inggris, Oh, tapi kalau Indo. Iya, tapi kalau doktornya dosen-dosennya dokternya pakai bahasa Amia. Oh, pakai Amia emang ya? Bayangin diktat pakai bahasa Inggris, jelasnya pakai bahasa Amiyah, bahasa Arab. Ayo Bang, contohin bahasa Amnya. Ya bener, syuf. Dokter. Ikrail. Horor. Nah sebenarnya yang seru itu ini sih sebenarnya kan mungkin karena aku Zai, juga ente. juga apa waktu SMA kan juga tergiur sama kedokteran kan. Ah. Terus akhirnya pas sampai sini Putri itu cerita-cerita juga tentang gimana cara kuliah di kedokteran gitu. Terus akhirnya dia itu ngirim bahkan sampai foto-foto organ manusia. Dia itu beneran belajar itu dari manusia langsung gitu loh. Jadi aku tuh kemarin pas dia masih tingkat 1 atau tingkat 2 itu ngirim ini foto-foto di kelasnya dia gitu. Jadi kayak bener-bener ada tengkorak manusia asli. Oh, berarti sih Terus sama juga pakai organ asli. kadaver gitu ya? Kadaver ya, sebenarnya sama Oh, kadaver. Kadaver itu Ngeri, MBA ini guys. MBA ini guys. Tumben pinter. Kadaver itu kayak manusia nggak Mbak ya? Manusia yang Kayak udah manusia. meninggal. Emang Cuman manusia ya? ya manusia emang. Cuman Diawetkan. dia udah meninggal. Lihat yang diawetkan. Diawetkan untuk keperluan pendidikan. Oh. Tapi gitu ada izinnya nggak? Misalnya kan itu kan ada keluarganya apa gimana atau emang orang Mbak dikenal? Biasanya kalau kayak gitu tuh emang kayak jenazah-jenazah yang udah ngituin dirinya, apa sih namanya, kayak Sudah mewakafkan dirinya kayak gitu. Atau emang kayak beliau emang ternyata penyakitnya beliau diperlukan di kedokteran, nah itu bisa gitu. Kan karena nggak semua Tapi tetap ahli harus sepersetujuan si keluarga atau tetap orang itu. tetap bersetuju. Jadi seenggaknya dia sebelum meninggal tanda tangan dulu gitu kan. Tapi kan nggak Tapi tahu kok sempet kapan ya? meninggal. Tahu. Iya emang Minimal awakmu kempang ngono po. Cek urip mesti enggak manfaat mati nek kemana. Setuju sih, setuju. minimal podcast bermanfaat bro. Jangan salah. Oh, arahnya ke sana. Bisa. Kalau Mas Felix nih, kenapa harus Al Azhar? Karena dulu denger-denger aslinya itu nggak di Al Azhar. gitu pengen ke kan. Perancis katanya. Nah, itu benar nggak? Enggak ke Cina kan buka-bukanya. Oh, itu kan emang udah DNA asli Cina, jadi nggak usah ke Cina, udah Cina dia. Nah, Jadi sebenarnya kan ini kan apa namanya? Melek dulu, melek. Jadi agak malu juga ya. Jadi pas SMA itu benar-benar pengen ke, masalahnya aku benar-benar tertarik sama kedokteran kan. Nah tapi di sisi lain Oh, berarti sama kayak Mbak Putri. Kalau Mbak Putri juga emang enggak, emang dia ikut-ikut aku aja Oh, sebenarnya. Halo. Nah sebenarnya itu emang udah Yang ada keterima aku. Udah cukup tamparan keras. 2-0 ya. nggak lebih kan emang SMA itu udah daftar, udah ngurus berkas juga, terus akhirnya udah keterima di Chen University. mana? Chen University Chen? di Di mana itu? Prancis. Perancis. Oke. Nah, kenapa? Perancis tapi jenenge Cina. Cen. Salah satu sebenarnya mungkin ini ya. Kenapa aku pilihnya Perancis karena itu dua hal yang aku sukain jadi satu. Bahasa Perancis. Karena enggak, pertama tuh aku suka kedokteran dan setauku juga kedokteran terbaik juga dari Perancis kan. Oke. Terus habis itu yang kedua juga
karena waktu itu aku emang benar-benar sesuka itu sama PSG. PSG, Tim sepak bola, tim sepak Emang bola. fans PSG. Gitu. Jadi Sampai mungkin karena gini ya, aku cari kira-kira kalau misalkan di Prancis ini kota mana yang paling deket sama PSG gitu kan. Otomatis kan harusnya Paris kan. Paris. Iya, Paris. Tapi Oke. karena emang biaya hidupnya terlalu mahal dan gak masuk akal, akhirnya aku milihnya di Chen University. Itu di mana? Itu dekat sampingnya apa namanya? Sampingnya Paris. Paris sama Paris Pas. Soalnya waktu itu aku benar-benar kayak searching kan Google Maps gitu dari Chen University ke lapangannya PSG gitu. Itu cuman guys sampai 15 menit atau 20 menit lah. Nah, makanya aku milihnya kuliah di situ awalnya. Berarti ibarat Begitu. inilah Benowo kan ya. Benowo. Bener GBT. Ah iya, GBT. Berarti sampean, Dek. GBT iki Chen University. Ah, sampean kuliahin Dek, Gresik. Sebelah GBT sampah. Tertambah. Nah, tapi mungkin kenapa alasan nggak jadi diambil ya? Ya karena emang pertama sadar diri ya, karena emang di situ tuh kalau misalkan sekali aja rosip, kalau misalkan bahasa sini kan rosip, ada satu madah aja yang doif, dia itu langsung bisa di DO. Gitu. Terus habis itu Sama yang kayak- kedua juga karena di sana pergaulannya terlalu bebas juga kan. Karena aku sadar diri kayak imanku nggak kuat. Akhirnya aku istikharah. Jadi saran dari orang tua emang istikharah. Terus akhirnya ya udah ujung-ujungnya ke Mesir. Walaupun di pamflet kuliah itu Prancis ya. Prancis. agak- Enggak, ini kok kan pertama kedokteran. Kok akhirnya larinya ke Al Azhar? Kan maksudnya Ya kenapa nggak Jauh. jalan Indo Nah. gitu kan? Kalau enggak kenapa ke Al Azhar sih? Kayak mungkin kayak lebih ke gengsi ya, kayak kuliah di Indo ngapain. Soalnya pertama Jangan gitu ya, teman-teman. UKT-nya juga mahal kan. Pertama UKT mahal. Terus yang kedua juga kayaknya film-film yang kuliah di luar negeri pasti seru kan. Aku yakin kalian juga pasti pengennya karena gitu kan. Iya. Ah, enggak sih, Gitu. enggak sih. Beda sih. Ya udah gitu deh akhirnya. Mungkin kenapa ambil Mesir ya karena pertama waktu kelas 11 karena aku kan pindahan kan dari Amanatul Ummah. Iya. Amanatul Ummah baru kelas 12. Nah, kelas 11 itu aku itu mondok Quran di Ampel. Masya Allah. Nah, Makanya nanti kita ulik tuh Quran itu. tapi kok apa kayak alim banget ya ada otis gitu. Jadi gitu. Kelas 11 itu mondok di Ampel dan kebetulan salah satu juz yang paling aku suka. Jadi waktu itu aku udah hafal 11 juz. Oke. Dan itu aku kayak ngerasa udahlah nggak usah ngafalin Quran lagi 11 juz cukup gitu kan. Nah, tapi setelah aku melalui juz 12, terutama surat Yusuf, jadi kayak aku itu kayak tergiur, ternyata seseru itu ya apa namanya? Hafalan Quran. Tentang hafalan Quran. Terus habis itu aku tahu ceritanya Nabi Yusuf, gimana lika-liku kehidupannya di Mesir. Akhirnya aku pengen ke Mesir gitu. Nah, akhirnya kelas 12 itu selain pilihanku dua emang, selain ambil kedokteran di Prancis, ambil ilmu agama di Mesir. Oh, emang ilmu agama di Mesir. Nah, tapi setelah lihat Mbak Putri, sebenarnya aku penasaran, justru malah lebih seru kan kalau misalkan bisa ambil kedokteran terus sama di Iya. Azhar. di Azhar atau di Lebih Mesir. challenging gitu. Nah, kayaknya ini dari Mbak Putri dulu apa? Di Amanatul Ummah. Apanya nih? Ini IPA. lembaganya. Oh, di MBI. MBI. Wah, Pak. Oh, Isdesel kita bro. Enggak, jauh beda. Saha antum. Atau Surabaya. Makasih ya, mewakili. 3-0 Mbak. Walaupun Surabaya. Sudi berbolos sama dia. Nggak, tapi kemarin sempat dibela sama Gus Ilyas kan. Aku pas umroh itu kan jadi kepotong ya bentar ya. Nggak apa-apa. Jadi kemarin tuh umroh sama Gus Ilyas, terus habis itu kan semua itu anak-anak kumpul MBI, MAO, BP semua kan lengkap kan. Yang Surabaya cuma aku, terus habis itu sama Gus Ilyas, wah nggak apa-apa anak Surabaya cuma satu, tapi yang penting jadi ketua hima. Boleh lah. jadi kayak ngerasa terbela waktu itu kan, walaupun aku nggak ada teman gitu. Satu pencapaian luar biasa. Jelas bro. Lanjut. Mbak Putri. Mbak Putri. Gimana Mbak kuliah kedokteran di Al Azhar? Tapi tahu nggak perbedaannya sama di Indo? Atau nggak pernah ngerasain juga ya? Sebenarnya sih kuliah kedokteran di mana aja mungkin sistemnya sama ya. Oh, Cuma mungkin ya. perbedaan di Indonya itu lebih ke cara-cara praktikumnya atau kayak kita di sini pakainya sistem SKS, kalau di Indo kan pakainya blok Blok gitu. ya. Kita pakai Tiap modul minggu kayak hujan gitu. blok kan. Iya, betul. Tapi sebenarnya dimanapun kuliahnya, apapun jurusannya sebenarnya sama aja kan. Punya tingkat kesulitan yang sama sebenarnya kan. Iya. Cuma ya emang kalau di Al Azhar sendiri sebenarnya cukup kaget ya waktu itu. Kayak wah ternyata kita harus emang se-struggle ini nih. Wah, ternyata sesusah ini. Kalau kata stiker, salah siapa kuliah di Azhar? Nah, itu dia benar sangat mewakili gitu. Lagi-lagi
ya adaptasinya yang lumayan harus lebih keras dari teman-teman yang ada gitu, karena ya itu kita benar-benar dipaksa buat memahami kayak kita tuh baru banget nih nyampe, terus tiba-tiba kita udah harus aktif kuliah dengan materi yang seperti itu. Nggak ada DL dulu mbak, nggak ada dulu. Nah kebetulan kalau kedokteran itu sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak Nggak usah DL. Oh iya. Dikasih pilihan kali ya? Dikasih pilihan. Iya, karena kayak DL kan sebenarnya untuk memperlancar bahasa Bahasa Arab kan, sedangkan kita kan nggak kuliah Arab. Justru kita kayak kalau bisa kita harus lebih bisa cepet nih memahami bahasa amiyahnya, karena dosen-dosen di sana pakai bahasa amiyah kayak gitu. Benar-benar. Harusnya ikut DA ya, Daurah Amiyah. Benar. itu. Lebih cocok. Dangdut Akademi. Tahun biru bos. Akademi. Tapi Akademi. di sini masih tetap pakai buku yang mahal itu apa namanya, Mbak? Kalau di Campbell. kedokteran. Campbell. Enggak, Sabota ya? Iya, sabota. Enggak. Tahu dia dari tadi. Kayaknya dia mantan calon kedokteran juga ya. Iya, dia itu emang otaknya otak kedokteran, wajahnya wajah teknik. Akhlaknya. Wih, apa kasari lah. Kasari. Terus berarti apa? Pakai buku sama kayak kita Enggak, gitu? kalau Enggak. bukunya kita pakai sendiri. Jadi emang dari dosen Memang dari kuliahnya file ada sendiri. sendiri. Oh, nggak mainstream lah ya. Oh, itu salah satu alasan kenapa anak kedokteran sukanya belajar pakai iPad kan. Sebenarnya Selain untuk belajar, yang kedua biar bisa enak di kafe. Pakai PDF gitu ya. Pak. masuk sih masuknya. Udah PDF setengah jam, nontonnya 2 jam. Layarnya. Tapi ini kan ngobrol 10 menit kan udah capek ya. Emang ini nggak apa-apa diminum kan? Oh, boleh. Boleh. Bang, tuangin bang. Gestar yang. Duh. Wes gede. Udah besar. Ya. Bintang Nggak, tamunya kira- doang sendiri. Nggak, soalnya kan ini kan isinya kosong kan? Nah, santai. Ini bukan hanya sekedar prop. Nggak, Bisa isinya kosong digunakan. kirain itu emang nggak dikasih minum gitu. Aku lah. Kasih aja garam, tolong garam. Nggak lah, kita lagi diet bro. Wih, Coba dia. diet. Mengurangi. Garam. Oh, diet ini mau ada Mbak Putri. Gimana nih Mbak Putri? Diet Iya, kiat-kiat diet yang benar. Bukan mulai. Gila. Kali aja kan. Sama-sama belajar biologi juga kan. Ya, gimana kalau kamu aja yang menjelaskan diet-dietan itu? Saya anak syariah, Mbak. Loh, yes, diet dalam Dalam perspektif Islam. Islam. Nah, bagus itu. Tingkat lo, Bro. Sedang pelajaran ya bang ya. Belum, Bro. Sebelum kita jauh nih, kita tanya dulu lah. Pasti kan Mbak dan Mas ini pasti punya ekspektasi dulu ke Mesir tuh seperti apa. Kayak, oh Mesir nih negeri para nabi yang pastinya bakal Masya Allah banget gitu. Punya ekspektasi. Tapi apakah itu berbanding lurus sama realita yang terjadi gitu? Nah, kalau misalkan dari kalian gimana? Ayo coba Mas Idris. Kan kalau misalkan aku emang udah lama kan. Kalau misalkan ini kan mumpung lagi masih 3 tahun. Nah, kira-kira selama ini ngapain aja? Contoh-contoh misal kayak Ekspektasinya. ekspektasi dulu sebelum berangkat. Ah. Sebelum berangkat itu kayak Stres. ya itu gak terima. Masalah pribadi. Ekspektasinya kayak Mesir itu ya kayak Tahu. negeri ulama gitu kan. Kayak alim-alim, terus masing-masing istri juga itu kayak alim-alim semua. Jadi lingkungannya itu bukan lingkungan toksik gitu loh. Oh, berarti toksik sebenarnya. Ya, Kita di Mesir itu kan ada Nabi Musa, ada Fir'aun gitu. Nah, orang kan tinggal kamu milih mau jadi Nabi siapa, jadi Fir'aun gitu kan. Semua itu tentang pilihan, bro. Hidup adalah pilihan. Life is choice. Nah, Anjis. Ayo, tembak. Dari Mbak buka dulu nih. Coba dulu Mbak Putri. Aduh kepencet emot nih. Sebenarnya kalau boleh cerita ya, Terima kasih. izin cerita dulu ya. ya, boleh. Awalnya Kita tuh- nih siap mendengarkan, Mbak. Dengerin baik. Ayo sini. Saya punya sama Gukong. Nah, makasih ya. Ya. Oh, jadi ini ajang pencarian jodoh. Salah satunya. Oh, gitu. Jadi buat yang mau penonton Komen di bawah. Dulu itu sebenarnya aku juga nggak punya nih rencana buat meneruskan studi aku di Mesir. Oh iya. dan- Aslinya kemana, Gue Mbak? ambil sendiri Nah, ya. sebenarnya emang aku dari dulu tuh Aku emang mau. udah suka Siapa tuh? pelajaran-pelajaran IPA gitu ya. Aku juga emang udah dari dulu cita-citanya pengen jadi dokter. Oh. Cuma belum pernah terbersit untuk aku ngambil kuliah aja di Azhar kayak gitu. Aku tuh pernah
pernah punya cita-cita untuk kuliah di Jerman. Kedokteran juga tapi itu. Iya, kedokteran di Jerman sama Cina pilihannya tuh. Nah, Cina murah kan ternyata. Iya. iya. Cina itu cuma 100 juta. Aku dari tadi kok bilang 1 juta itu UKT. Enggak masuk awal, Masuk 100 awal. juta gak sih? Kurang tahu sih. Oh, iya. Soalnya kalau Jerman hitungannya lebih mahal juga. Oh iya iya. Terus lanjut. Iki tenan murah iki, tenan murah iki. Murah. Cina 100 juta Tapi murah sampai lulus. Apa sorry ngomong tadi kan kayak Paris tadi kan kata Mas Philip kedokteran bagusnya bukannya kayak Paris itu terkenal fashion ya, maksudnya kayak sekolah fashion, terus Jerman bukannya terkenal juga sama teknik gitu. Teknik. Iya. Ya sebenarnya ya karena nggak tahu ya aku juga kenapa aku pengennya kayak ya udah aku pengen di Jerman aja gitu. Tapi emang bukan ada alasan yang dari kayak dulu orientasinya memang ke luar negeri. iya Kembali lagi Gak kan. pernah kebersihin ya kuliah di kedokteran. pernah. Karena film Tapi- lebih seru, Bro. Oh, iya. Kuliah di luar negeri. Gengsi, gengsi. Gengsi. Tapi gak apa-apa. Karena berpengaruh juga di CV kira-kira. Kan kalau ada titelnya luar negeri kan lumayan lah. Di CV. Ya di CV ya. CV. Oh, ya, CV. CV kepanjangannya apa, Bang? Hah? CV. Apa berarti? Tinggal itu dari. Kurikulum vitae. Wih. Aing ini lanjut. Iya jadi dulu itu kayak pengennya kalau nggak ke Jerman ke Cina. Cuma seiring berjalannya waktu ngeliat senior yang mau ke Jerman ternyata kayak ternyata Jerman tuh lumayan sulit ya kayak dia harus persiapan bahasanya juga harus matang sebelum emang waktu kita lulus kayak gitu. Benar. Terus persyaratan-persyaratannya juga kayak makin lama makin kayak apa iya ya aku beneran pengen di sana gitu. Tapi sebenarnya dari diri aku sendiri juga kayak aku lebih sukanya materi-materi kayak nahu, sorof. Dan aku suka. Tuh kayak Gitu-gitu juga passion ya. dulu aku suka. Kayaknya sampean juga suka yang ilmu pasti gitu gak sih Mbak? Kayak kedokteran kayak maksudnya Iya. ilmu-ilmu yang teori ini tambah ini kan. Yang berarti ada koper gitu kan. Nah, nahu gitu iya, kan. Bukan bisa yang kayak gitu. fikih bulat ini. Kayak misal kedokteran gatel skabimet gitu kan. Kamu Tidak sesederhana itu bro. Berapa kali kamu les kabinet? gatel ya tuh pancuran pacet panas. Pengalaman ya. Pakai skabimet. Ya. Ya udah, jadi waktu itu kayaknya untuk ke Jerman sama Cina ini lingkungannya juga belum cocok sama aku karena ya itu dia tadi kata Felix juga kayaknya terlalu bebas deh pergaulannya atau apa. Enggak, sampean saya masih percaya Mbak. Sekarang sama Mas Felix kan udah bebas. Untung nih sampai menang gini. Untung. Pas rezeki. Nggak, tapi sebenarnya yang bikin susah juga itu ini. Kalau misalkan setauku ya, Jerman sama Perancis itu dia kenapa yang bikin kuliahnya itu susah banget karena mereka ngerasa bahasanya itu lebih internasional atau lebih penting daripada bahasa Inggris. Jadi kalian mereka itu nggak pernah mempedulikan kalian punya IELTS atau apa. Yang penting kalian tuh bisa bahasa mereka. Itu mereka ngerasa lebih berarti kalian itu dapat poin plus lah. Gitu. Soalnya mereka ngerasa kayak mereka itu negara paling maju. Jerman sama Perancis itu sih. Bagus sih, benar bagus sih. Cuman kita-kitanya aja kesusahan. Oh iya karena di sana nggak pakai bahasa Inggris ya, pakainya bahasa Jerman atau langsung Perancis, pembelajarannya. gitu ya. Temenku juga adiknya yang kedokteran Cina ya. Tahu? Wih, Asaihu. Ini Itu yang selebgram itu ya. Berarti Mbak Putri nggak ada ekspektasi apa ke Mesir kayak misalnya Mesir belum tahu Mesir tuh kayak gimana gitu? Iya, belum tahu. Jadi waktu kelas 12 ternyata ada tuh yang keterima PBNU angkatan 1. Kalau kalian kenal Mbak Erja. Tahu. Nah itu wah, dia ternyata keterima Jauh. kedokteran di Mesir. Udah lulus, Mbak? Iya. Belum sekarang tingkat akhir. Masih ada. Internship abis ini. Semoga Mbak Erza cepet lulus. Amin. Sekarang kelas. Iya. Ya udah akhirnya kayak kayaknya cocok ya selain nanti bisa belajar selain nanti bisa belajar kedokterannya sendiri, kita juga bisa belajar yang lain-lainnya juga agamanya. Laki-laki. Nah, itu dia ekspektasinya pertama bisa belajar Dua. ilmu tip ilmu tim gitu kan. Ternyata nyampe sini gila. Sampai sini bikin tip aja seperti ini. Iya udah. Nah, jadi itu ekspektasinya mungkin karena aku kedokteran jadi kayak mungkin fokusnya di situ. Tapi kalau koas-koas gitu di sini sama ini juga di Mustasfa Husain. Asri gitu. Di Mustasfa Husain itu. Enggak, kalau yang banat di Mustasfa Zahro, tau nggak? Ya. Aku Bisa Basya buat masuk. magang nggak sih kayak banyak banget orang-orang dari luar gitu Iya. atau wafidat gitu yang magang di sana kayaknya Heeh. ada beberapa. Pernah ke Mustasfa Zahro?
Enggak, tapi akhirnya dirawat sama salah satu orang yang magang di sana. Iya, iya. Gitu. Orang Indo yang magang di sana. Iya, orang Indo. Iya. Tapi enggak kuliah di sini, cuman magangnya di sini di Nusa Tenggara itu. Oh enggak kuliah di Azhar? Enggak. Dokter Nadia. Yang dari Malaysia bukan? Iya. Iya, iya kayaknya. Tapi itu di mana terus? Emang selain di Bisa, Azhar ada juga ada ya orang-orang Indo atau orang Mereka jatuhnya kayak magang di sini. Jadi lulusan mana terus magangnya di sini. Oh, gitu. gitu. Jadi ngambil magangnya aja Iya, di iya, sini. iya. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Lulusan UNER iso magang lagi nih berarti. Kayaknya coba disuruh mikir 2 kali sih mau kesini. Gila itu belajarnya bukan belajar kedokteran, belajar amiyah yang menjadi Iya. nganggung. Tapi Mbak, apa beda nggak materi apa namanya kedokteran Indo sama di sini? Atau ya maksudnya kan katanya nih ya, katanya kan kayak sakit atau apa itu kan juga berpengaruh dari kondisi geografis atau Iya, apalah budaya dan Nah, sebagainya. saya punya satu pertanyaan dari dulu saya ingin tanya ke anak. Sekarang aku dijawab kok. Bisa. Kali ya soal Sekali. Kalau di sini Mbak, Mas Li itu mengenal nggak? Masuk angin. Gak ada kayaknya. Nggak ada, enter win. Dan ada sistem kroan enggak? Iya beda tapi mungkin Dukun kayak rih. Duh, masuk angin. Rigo. Sina, Firly, Sina. Rigo. Virgo. Gak ada ya gitu ya? gak ada. Mungkin gejalanya aja bisa disebutin kalau di sini. Allahu Akbar. Nah, lanjut. Ya, itu Kita sih, ngomong, Nah itu Rigo. yang dipelajari penyakitnya atau apa Mbak beda atau sama Mbak? Maksudnya kayak ya entah atau mungkin dasarnya sama atau tapi terus nanti ada oh ini kayak gini. Oke, kalau dasarnya itu pasti sama semua ya kedokteran dimanapun itu pasti udah standar internasional kayak gitu kalau Benar. pelajarannya. Cuma mungkin emang nah itu dia kita tuh mempelajari penyakit-penyakit yang semisal nih kita belajar parasitologi kayak tentang parasit-parasit itu penyakit-penyakitnya itu tuh ada misalnya cacing ini atau penyakit ini tuh seringnya di daerah mana kayak gitu jadi emang ada pengelompokannya kayak gitu. Nah itu dia makanya nanti setelah lulus dari sini ada yang namanya penyetaraan di Indonesia. Nah khususnya juga untuk itu. Ya, Sedangkan Tapi penyetarannya lama juga Mbak? Enggak. di Indonesia itu kurang tahu belum Kok sampai di belum, tahap Mbak? itu. Iya. Tapi kalau dari Mas sendiri belum ada yang lulus ya Mbak? Dari kedokteran Belum, udah ada nanti ya? ini Mbak tahun Erca ini. itu ya pertama. Kan kalau kedokteran beda ya tahun apa akademiknya. Nah, Jadi kalau udah tingkat 5 itu 1 tahun full. Jadi ini Desember ini dia ujian termin 2 terus selesai. gitu. Loh, tingkat 5 itu udah sama koasnya atau belum? Koas itu dari tingkat 3 termin 2. Aku jatuhnya udah koas. Oh, gitu ya. Gitu guys. Kalau Mas Felix sendiri kan yang termasuk lulus tepat waktu gak sih? Oh. Respecting. Kan kita Pulang ke Indo. mengenal fenomena-fenomena banyak mahasiswa yang ya tahu sendiri lah kuliahnya molor-molor seperti itu. Kiat-kiatnya Mas Felix Wah, untuk kiat-kiat. lulus tepat waktu. Sebenarnya ini sih kalau aku sendiri ya. Karena cerdas. Enggak, Berlebihan gak sih? Kayak itu Mas deh. enggak, kadang aku lebih ke ngerasa lebih pinter ngatur strategi aja. Kayak contoh gini, kalau misalkan kita tahu Mbak Putri ya, kalau misalkan teman angkatanku nih, kalau misalkan mau ngajak ngopi dia tuh ngirim schedule 1 bulan. Oh iya. Jadi kayak misalkan, kalau misalkan kita kan cuma termin 1, termin 2 udah kan. Iya. Kalau misalkan dia dalam 1 bulan itu apa namanya? Ujian-ujiannya? Modul. Ada modul apa lah terus apa gitu. Nah, dia tuh sebulan itu bisa ujian sampai 4-5 kali lebih lah. Nah, sedangkan kalau misalkan kita kan aku ngerasanya lebih gampang diatur strateginya kan. Nah, aku bukan kayak orang yang belajar kayak misalkan contoh Mas Reza 24 biasa. jam. Kok langsung senyum dia kalau bahas Mas Reza. Jadi kalau misalkan contoh ada yang namanya Mas Reza itu dia belajarnya benar-benar dia 1 tahun itu belajar full. Kalau misalkan di rumah itu Ngalamin tentang kedokteran lah. jadi kalau misalkan nganggur itu dia ya udah nganggur baca buku, Nganggur baca. nganggur nulis apa gitu kan. Nah karena aku bukan tipe yang suka belajar terus menerus, seenggaknya aku itu sadar diri. Jadi misalkan contoh nih, ya kuliah tetap kuliah, tapi seenggaknya kalau misalkan 1 atau 2 bulan sebelum ujian, kayak aku ya udah nggak bisa diganggu sama sekali gitu. Jadi kayak misalkan contoh anak-anak misalkan kadang kan kalau misalkan lagi nganggur kan kadang ngajak main Mobile Legend atau apa ya udah aku benar-benar 2 bulan sebelum ujian itu Menolak. Persiapan. Semua Untuk aja menolak kan. semua itu, Kecuali gitu. mabar. kecuali belajar sama Ngopi. yang ngopinya paling sambil belajar juga sih Sambil diskusi ngopinya. Terus gitu. misalnya main waktu belajar itu stres gitu ya, pusing apa nggak main HP.
Nggak, nah Ya, itu nggak main Mobile Legends. mungkin itu juga ditambahin ini tergantung ya. Ada support system atau enggak. Jadi Saya pamit dulu ya. jadi gini, enggak support system. Enggak ada itu. Ya kan Di skrip ya teman-teman. kan orang tua kan support system kan. Jadi kayak misalkan contoh aku tuh nggak bisa, aku nggak bisa belajar kalau rame. Aku harus bener-bener sepi banget baru bisa belajar. Akhirnya aku ngakalinnya enggak. Wih, tentrem enggak tahu sepi sebenarnya. Nah, kayak misalkan rumahku kan di Tentrem kan. Dia itu sepi itu kalau jam 6 pagi sampai jam 10 pagi lah. Itu anak-anak benar-benar sepi banget, gak ada orang. Nah, aku tuh benar-benar cari waktu yang gimana caranya sepi gitu. Jadi aku cuman belajar di satu mejaku dan nggak bisa belajar di tempat lain. Di situ terus habis itu harus di pagi hari. Soalnya aku nggak bisa belajar kalau rame. Nah, begitu juga kalau misalkan aku mau ujian ya, kayak contoh nih. Aku ini meja Tentrem kan. Terus misalkan aku sampai di ruang ujian, aku tuh kayak masuk ruang ujian itu langsung gini. Ini kan anggap meja. Aku tuh diem dulu gini, aku bayangin kalau misalkan aku tuh lagi di meja Tentrem. Benar-benar harus gitu, harus nunggu 5 menit. Berarti di depan ada Syauki, ada Mas Komar. Enggak dong, jadi benar-benar bayangin meja gitu kan. Ya udah akhirnya kalau misalkan gitu, semua yang aku hafalin atau semua aku yang pelajarin itu pasti langsung keinget gitu loh. Jadi kayak aku lebih tahu caranya ngatur strategi diriku sendiri sih. Kayak jam belajarnya, terus kapan di waktu pagi atau siang atau malam, terus lagi rame atau enggak. Dan bahkan kalau misalkan aku di ruang ujian aku nggak bisa. Jadi aku salah satu alasan kenapa pagi-pagi banget kalau misalkan berangkat ujian. Soalnya aku pengen dapat di satu spot itu aja kalau ujian gitu loh. Jadi ya udah tempat ujianku juga satu itu terus sampai lulus. Gitu. Belajar cerdas ya. Iya, lebih ke belajar cerdas. Sih. Soalnya kan aku malas belajar kan anak-anak. Berarti lebih pinter memanage gitu lah ya. Nah, Harus Kan pintar ada manage kerja emang. cerdas, kerja ikhlas, Kerja keras. dan kerja. Bisa paksa. Kurang bisa bos. Kerja di. Tapi aku punya fun fact Mas Felix. Tadi kan Mas Felix bilang enggak, tapi bentar. Aku punya rekom julusku. Aku yakin rekom julus terbaik di Hima. emang berapa? Karena Berapa? Angka Rekom cantik. julusku paling bagus. 20, 20, 30, 23. Cek nilainya sekarang guys. Jadi cuma dari 3 angka. Nilai, aku punya ijazahnya. Boleh ditampilin ya. Jadi benar-benar aku ngerasa itu rekom julus terbaik. 20 ya. Nah, 20, 20, 30, 23. Tapi dulu Mbak Putri sama Mas Felix masuknya bareng nggak berarti? Beda. Karena BNU. Oh iya, Bos. Dan itu lagi COVID Aku lagi masih. COVID, iya. Jadi nunggunya benar-benar 2 tahun, guys ya. Terus 2 tahun itu ngapain, Mbak? 2 tahun aku lebih ke semedi sih. Aku Masya takut ketemu Allah. orang. Karena Bener-bener. COVID, karena COVID. Aku takut Covid, ketemu. Covid. Tapi takut ketemu orangnya bukan karena COVID. Karena malu gak mau. Oh, ya sih emang kalau belum berangkat tekanan juga sih. Iya, Dari lingkungan. Ditanyain kan, kapan budal? Acot. kasare. Terus kami lebih ayai, komen. Nah, itu loh udah maksudnya aku. Iya, apa donatur? Silakan mengatur kan. Nah. Ini bukan props loh ini bisa dimakan loh. Ini. Makan. Soalnya dia pengen makan itu dari sebelum podcast mulai. Aslinya simpen. Dari tadi makanya kenapa ini di sini kan digeret ke sini. Nah, Mas Felix itu aku ingat Mas Felix itu nggak pernah kalau kenal sama orang Mesir ya, nggak mau kenalan sama namanya Franz atau Felix atau Avandi gitu kan. Tapi mesti Ismake Yusuf. Ya. Masya Allah, Dan itu tambahan kayaknya kayak aku ketemu jawabannya tadi di omongannya Mas Felix. gitu Oh, kan. surat Yusuf itu tadi ya? Iya. Enggak, saya itu lebih ke bukan. aku selama di sini tuh kayak banyak seuzonnya sih lebih tepatnya. Kayak takut misalkan contoh aku kenalan sama orang Mesir karena nama aku kan juga jarang kan. Aku takut Iya. dipersalahgunakan gitu loh. Nah, aku makanya selalu pakai nama Yusuf. Ya itu karena juga suka surat Yusuf. Iya, gitu. biar gantengnya kayak Nabi Yusuf gitu Amin. maksudnya. Kenapa sampai nggak jawab Abdo? Udah pasaran kok, Itu kayak seperti itu kan. Mbak Putri kalau kenalan apa emang? Putri. Enggak, aku selalu bilang kalau nggak Khadijah, Aisyah. Karena nama aku susah pengejaannya susah. untuk orang Mesir. Fadia bisa. Jarang sih. Kalau di kelas nih absen, kan kalau di kedokteran absennya dipanggil ya biasanya. Kalau tisu enggak? Kalau nggak nulis ngabsen, dipanggil dokternya Fruity. Tadi bisa ada fruity ya. Iya. Fruity. Nggak, tapi memang kok Arabnya itu Putri atau Butri kan kalau Putri. Mesir kan B P kan Pakai B ba ya. gitu kan. Iya, Putri. Ya.
Oh Putri ya. Nah, Mas Felix kan lulus tahun kemarin ya Mas Felix ya. Nah, itu kan terus kan lanjut S2 gitu kan. Di Kuliatul Ulum itu kan. Saya kan pernah nemenin sampean kuliah itu kan. Iya, Kuliah benar. kita kan bestie sebelah. Kan kita sering berangkat kuliah bareng. Nah, aduh bener banget. Masa dibuka di sini Mas Felix. Barang itu sepisan tok. Aku juga ngancen gaya tasdik bisa. Nah, itu gimana? Kenapa sampean akhirnya memikirkan untuk lanjut saat itu ya? Apa yang terbesit dan pikiran sampean? Terus tapi terus gimana kelanjutan dari S2 sampean? Kayak jawabanku aku yakin ya. Pasti kalian juga mempunyai jawaban yang sama. Misalkan contoh, sampean pengen lanjut S2 sini nggak? Sejauh ini masih pengen. Karena Ya kayaknya 4 tahun itu kurang untuk menyelami samudra keilmuan Al-Azhar. Kurang Nah, Iya benar. terus kurang ada ya. rasa nggak pengennya nggak? Hah? Ada rasa nggak pengennya nggak? Ya ada juga. Karena? terlalu lama. Nah itulah jawabannya. Kenapa aku juga pengennya gitu ya? Karena aku awalnya penasaran kan. Penasaran juga karena kayaknya 4 tahun kurang deh belajar ilmu agama gitu. Pengen nambah lagi. Nah ya udah setelah dijalanin kayaknya 4 tahun terlalu lama banget gitu loh. 4 tahun kalau lancar kan. Gitu. Terus kapan nikahnya, kapan kerjanya ya kan. Akhirnya ya Yang udah. disebutin pertama sih kayaknya yang Nikah. buru-buru ini. Berarti banyak prospek ke depan yang Ya. Tapi kenapa akhirnya oh ya udah daftar gitu kan? Sebenarnya ini aku kan juga kebetulan dalam waktu 1 tahun ini aku bukan cuma daftar di S2 di Al-Azhar kan. Oh ya S2 mana tuh? Jadi sebenarnya aku tuh menjalani beberapa kegiatan juga. Salah satunya kan S2 Al-Azhar. Terus aku juga udah daftar S1 di universitas terbuka kan. S1 lagi. S1 lagi ambil ilmu Gila hukum. emang harus belajar ya. Masya Allah. Terus ditambah lagi juga aku lagi mempersiapkan IELTS. Jadi aku rencananya ambil S2 di Leiden. Masya Allah. Leiden tuh mana itu? Belanda. Di Belanda. Belanda. Leiden University. Gitu. Jadi sebenarnya lagi menimbang-nimbang sih sejauh ini kayaknya antara Leiden sama Utrecht ini masuk akal lah. Dia Utrecht. Utrecht cuman 1 University. atau 2 tahun. Track itu juga Belanda ya. Gitu. Jadi sambil menyiapkan IELTS-nya. Kenapa di sini? Ya kalau cuman di Indonesia kan kayak nanti ditanyain sama tetangga atau apa kan malu kan ya. Ih, lagi. Jadi ya udah Lagi-lagi ke akhirnya 3 hal itu dilakukan secara bersamaan di Mesir, S1 di UT sama S2 di Azhar sama Dan sekarang persiapan di- IELTS untuk Udah UT mulai. S2. Udah. Tapi ngambil jurusan apa Mas S2-nya? Di sana. Heeh. Aku lupa lagi fakultas apa ya? Fakultas ada budaya atau budaya apa Hebat gitu. ini. KTP. Enggak, yang di ini kan yang di Belanda. Iya yang di Belanda itu. Agama dan budaya atau apa ya? Oh iya. Bukan ini. Masih. Soalnya dia enggak Ini. Tapi tetap kalau basicnya misalkan yang langsung agama Islam itu emang nggak ada. Jadi masuknya ke kayak PSDM gitu loh. Oh, tapi masih linear ya? Iya masih Bukan linear. KTT Ya, tapi ya. Bukan. Itu alasannya kenapa masih pengen lanjut di sana. Soalnya masih satu linear lah. Gitu. Soalnya kalau dipikir, aku agak menyesal juga ya ambil tafsir karena emang kalau ngelihat prospek ke depan, kayaknya syariah lebih meyakinkan atau kayak lebih terjamin gitu loh. Kalian masih bisa masuk ke perbankan dan Syariah ya, bukan syariah itu syariah. masih gampang lah diotak-atik ya. Kalau misalkan tafsir atau dan lain-lain itu masih agak susah sih aku ngelihatnya ya. Gitu. Kalau Nah, yang di UT sendiri? ambil ilmu hukum. hukum. Nah, karena aku juga ngerasa kayak ya udah agama doang kan nggak cukup kan. Seenggaknya gitu. Sedang dijalani. Sedang dijalani. Sedang dijalani. Gitu. Soalnya kalau dipikir ya kalau misalkan kita nggak tahu ya. Kayak aku ngerasa ilmu agama itu penting tapi kayak ya ilmu dunia juga penting kan. Gitu. Gitu. Benar, harus balance ya emang. Dunia dapat, akhirat dapat. Nah, itu Iya, juga begitu. sebenarnya sudah banyak contoh kita dari Pak Yai kan. Benar sekali dari Beliau 4 ahdaf Ahdaful mutakharijin. Mutakharijin, ulama jelas. Jelas. Pemimpin beliau politiknya satsut watwut. Benar, konglomerat. Konglomerat siapa yang meragukan kekayaan Pak Yai ya Pak Yai ya. Dan Profesional juga itu kita itu sebagai santri itu juga harus melihat beliau sebagai role model gitu kan. Benar. Sepertinya Mas Felix ini terinspirasi oleh beliau pastinya. Pasti banget. Mbak. Ngomong-ngomong nih guys, aku juga punya fun fact tentang Mbak Putri. Apa Jadi Mbak Putri kan dari Bawean ya? Ya. Oh iya, dari Bawean sampean. Dari bawah. Tahu Dari Bawean? mana? Hah? Tarjo, Bos. Deket lah ya? Oh enggak ya? Enggak, jauh. Jauh. Gresik itu harus nyebrang lagi. Ya benar main maaf.
Yang mana Bawen tuh pulau nggak sih? Pulau ya. Terpencil, kecil banget. Berarti nggak masuk Jawa. Masuk. Masuk Jawa. Gresik Maksudnya nyebrang. Ya. maksudnya tetap Nyebrang. Pulau. apa kalau secara administrasi maksudnya Gresik. Ya. Administrasi. Mantap. Iya. Dia ilmiah banget. Sing duwe dalan iki. Nah, Awak iki tapi sopir. yang mana laut tuh identik dengan ikannya yang banyak, yang melimpah. Tapi Mbak Putri ini nggak suka ikan, guys. Nggak suka seafood. Oh iya. Oh my god, Oh my saya God, itu iya, nggak iya. suka. Enggak sih, aku enggak Sama- suka sih. Bukan seafood sih. Alergi tapi enggak. Enggak Hanya seafood. cuma Nggak. ikan, cuma ikan. Soalnya dia ngerasa kayak ikan itu nggak untuk dimakan. Soalnya dia kan renang sama ikan. Benar. Boleh, Malah boleh. sebenarnya ikan itu menjadi salah satu hewan yang mendoakan kita, yang mengamini kita. Itu bisa jadi gak sih? Takut sih kalau makan ikan terus minum air gulu gitu. Hidup lagi Mbak ya. Iya. Enggak, tapi apa? Karena alergi atau Enggak guys, aku kalau seafood makan, cuma ikan dong yang enggak makan. Berarti seafood selain ikan Berarti ya, kalau kepiting, kepiting, kepiting itu pasti bisa udang. masuk. Justru Oh, jadi udang. favorit. Kebalik lah, balik. Ah. Kalau sama saya enggak suka yang kalau ikan gas. Kepiting, udang, lain-lain. Nunu. tapi bukan karena alergi berarti, Pak. Bukan. Karena emang enggak suka. Karena aja. dulu itu pernah Apa trauma? makan durinya. Terus Oh. makin kesini ternyata emang kayaknya aku lumayan sensitif sama bau. Oh ngerasa nggak passion makan ikan gitu ya? Nah iya, makasih loh udah dibantu jawab. Amis. Terus nanti kalau makan ikan mual kayak gitu. Jadi memilih Sama untuk- kayak susu. Oh, Nggak susu. bisa minum susu. Aku nggak bisa susu tapi kalau warna putih. Kita mah aneh pindo iki. Susu coklat. Ya betul request Soalnya aneh strawberry. kan kalau susu warna putih kan. Susu emang putih maksudnya. Itu orinya. Nah, coba nggak tahu ya. Kayak aneh. Enggak, sampai nasi aneh berarti. Siapa yang aneh berarti? Enggak bisa. Nggak harus gini kamu. Gitu. Kayak aneh aja. Mungkin karena pertama aku nyoba susu itu kan nyoba Denko kan. Warna putih Wah, Denko emang amis sih. Dan rasanya aneh gitu loh. Akhirnya ya udah nggak suka Denko. Enak, kental. Nggak suka susu putih sih lebih. Tapi Denko kayaknya amis Mbak ya. Putri ini suka banget ngopi ya, Mbak. Nah, Enggak. iya. Tadi story-nya tuh happy apa? Oh my God. International Oh my Coffee Day God. gitu ya. Tahu nggak sebelumnya pas sudah nyampe tadi dia tuh ngechat aku, Lik tolabat yuk kopi. iya gila sesuka itu sama kopi. Nah, tapi fun fact-nya kalau kita beli kopi di kafe gitu ya, pasti kan ada susunya kan? Itu bisa. Tapi kalau susu kayak susu doang. atau dibikinin teman ada susunya, aku ngelihat susunya dimasukin, nggak bisa. Kayak kok bisa ya kayak gitu. Tapi mungkin termasuk ini gak sih ke susu yang dipakai kalau kopi kan creamer kan. Iya creamer. benar. Barista ngono. Ih, Alro. aku ini atlas bro. Gila dia Pengetahuan. keren banget ya knowledge-nya bener-bener semuanya. Tapi kalau dibandingkan mahasiswa kedokteran masih kalah ya. Bayar sama was umur 1. Udah aku naikin ya, kamu yang nurunin. Oh iya, jadi PHP kali ini tuh kita spesial banget karena kita udah di support sama Geraha Jatim ya. Jadi kita Geraha Jatim. Gila, bagus. Ya ini bagus. Ada lightningnya ya. Ini ada hasilnya ini kedemen lah Bu. Nah, buat kalian juga yang dari Indo, orang tua yang mau ke sini bisa lah tipis-tipis nginep di Geraha Jatim. Nah. Gitu ya. Benar. Affordable. Kalau nyaman kalau saya tanyain lah. Mungkin tambah lagi juga ini ya, Geraha Jatim. Kan karena aku juga pernah kerja di sini juga kan. Jadi kayak aku beneran ini ngerasa kayak oh ternyata sedetail ini ya gitu loh. Jadi kayak hospitality-nya itu sangat diperhatikan banget gitu loh. Kayak contoh sehari itu bersihin 2 kali. Terus bahkan sampai kalau misalkan ada tamu tuh mereka sampai bilang, "Mas, ini beneran bersihinnya sebersih ini atau sampai sedetail itu gitu loh." Terus kayak sarapan juga disiapin gitu, kayak mereka merasa terbantu banget kan. Iya. Dan aku di situ kayak ngerasa oh emang benar-benar worth it banget gitu loh di sini gitu. Berarti selain sebagai mahasiswa juga pernah Pekerja. Kerja ya? Kerja. Pernah. katanya juga pernah kerja di Maam tapi cuma Cuma ikut training aja. Cuma lah ceritanya itu. Nggak salah. Emang kalian pernah kerja? Di, saya kan bekerja. Jadi sebenarnya aku kerja mungkin karena lagi nganggur juga ya waktu itu kan. Lagi nganggur juga makanya penasaran kerja di Matam atau di rumah makan gitu kan, rumah makan Indo. Nah, tapi kenapa aku alasan pengen kerja? Pertama, aku pengen tahu gimana sih capeknya cari duit. Nah, tapi setelah itu sebenarnya ada ininya. Aku kan kerja cuma 1 hari. Waktu training itu aja kan.
Dan itu rasanya bener-bener capek banget. Terus akhirnya ya udah kayak ngerasa udah ada pelajaran yang aku ambil gitu loh. Ternyata ngambil uang menghasilkan uang itu nggak segampang Iya. itu. Secapek itu ternyata. Ternyata secapek itu. Sehat-sehat tulang punggung. Bukan Santai. prioritas utama kan ya. Ya akhirnya makanya aku respect sih sama orang-orang yang maksudnya bisa kerja segiat itu gitu loh. Diimbangi sama kuliah. Diimbangin sama Itu kuliah. Tapi tetap kan yang terutama harus kuliah kan. Kuliah yang utama. Cari ilmu. Ingat tujuan awal. Ah, benar bro. Kalau kata mama. Mama TV. Mama iso poe beda-beda omongan iki. Berarti sekarang Mas Felix sama Mbak Putri lagi sibuk apa selain belajar pastinya kan buat Mbak Putri dan Mas Felix. Mas Felix. Selain belajar di kelas maupun di luar kelas. Kalau Mbak gitu, Putri apa? kan udah ada senat kan ya. Iya, ada senat. Tapi nggak tahu. Tapi kira-kira senat menyita waktu banget enggak? Enggak sih, karena sejauh ini kan emang senat kedokteran juga isinya teman-teman kedokteran. Oh iya juga. sih. Jadi untuk Kan emang rapat untuk dan menunjang lain-lain, kuliah juga Iya, ya. menang kuliah. Rapat tuh bahasanya tuh kedokteran nanti. Pembahasan nanti dokter ngomong apa ya? Tadi dokter ada apa ya? Bahas lambung. Karena lama info tarhisan dong gitu. Nggak ada. Nggak ada tulisan ya. Lanjut Nggak kuliah, ada bisa makanya berarti, sekarang kedokteran. hadir. Nah, kalau misalkan kedokteran ada talkisan, misalkan contoh ya, ada orang sakit terus itu, waduh, Magi. ini malu. Nggak mungkin kan? Lagi. susah juga. Berarti nggak terlalu sibuk ya Mbak di senat kedokteran? Enggak, cuma emang ini akhir-akhir ini karena ini kan apa namanya baru dilantik, baru juga masuk Oh. di semuanya, jadi kayak Ya, wah, tahun ini beresmi ya senat Iya. fakultas Iya, kedokteran kan. alhamdulillah. Karena kan awal dulu kan cuma usuluddin, senat usuluddin, syariah, Lugo. dan dirosat. Sekarang FK udah masuk secara Tapi resmi. selain teman-teman Indonesia yang kayak teman-teman Mufidin Nalai, Tailul lainnya, Mafita, ya. semuanya Mufidin. yang lain juga banyak kan Mbak ya? banyak. Oh, tapi itu fakultas kedokteran tapi cuma buat orang Indonesia aja kan? Ya, Senatnya. senatnya. Senat. Oh. Ya kayak kita senat. Ya, tapi nggak cuma Azhar. Oh enggak. Oh iya. Jadi semua Semua aja. semua universitas di Oh iya. Kairo. Berarti selainnya aja, Sama kan? kira-kira universitas juga kayak Cairo University. Ansham, Cairo Oh, University, iya. gitu. Oh, Cairo University ada orang Indonesia juga ya? Ada. Ya 1-2 orang. Kedokteran juga itu. Ain Syams ada Ain Syams. Ada. Ada masih gitu. Keren ya. Keren. Tapi aku tuh juga sempet stalker kalau pernah muncul di FYP ku guys. Gila sih. Ini. Amiah. Ah, Amiahnya kedokteran. ya? Nah bener banget. Jadi kebantu banget kayak diare, ishal gitu. Bener gak sih? Iya, Ini kamu salah. benar. Demam, huma gitu-gitu. Berarti emang apakah itu kan karena mungkin Mbak Putri sebagai senat kedokteran, apakah itu menjadi proker atau emang keinginan Mbak Putri sendiri sebagai Enggak. konten kreator gitu? Keinginan sendiri ya. Tapi sebenarnya di senat juga ada proker itu, cuma emang belum terjalan. Jadi di senat itu dia habis dapat penghargaan. Oh Penghargaan jadi TikTok seleb termotivasi. Tahu aku juga Beneran, tapi dapat beneran. Oh iya. Motivator. Tangan dulu, betul. Keren banget ya. jangan ditiru, jangan Ada yang mau nyepil prestasinya Mas Felix. Enggak. Ada banyak. Yang penting kalau jadi TikToker jangan bikin konten ada di Mesir, abang di mana? Pakai bibir. Jangan lah ya. jangan ya. Kita harus jangan Komen ngawur nih, komen. Kita ini jadi Azhari sejati kan. Mazhab itu lah pokoknya. Dewan Tapi makan emang pisco. kalau Di Mesir. penyakit-penyakit itu sama fusha ambiahnya beda-beda Mbak? Nama penyakit itu. Rata-rata sama sih. Rata-rata sama. Berarti lancar ya amiahnya. Jangan dites. Jadi tes. Kalau mau konsultasi penyakit ke Mbak Putri aja. Ya silahkan. Tapi maaf banget ya kalau tiba-tiba slow respon. Biasa lah Belajar. Iya. Sibuk Kalau bos. nggak belajar ya, Ya ke ngopi. senat ya, ya lagi ngonten, udah itu aja kesibukannya. Tapi ada nggak sih Mbak apa kayak pernah nggak kayak diajak misal dosen, dia kan pasti udah dokter ya, terus kayak diajak, Asdos gitu lah. terus kayak diajak, ayo ikut ini bantuin aku praktek gitu, jadi Ya sekarang sekarang aku lagi klinikal kan di kelas itu. Nah jadi sekarang lagi stase bedah. Jadi ada waktunya kayak gitu praktikumnya. Makanya kita ketawari. Ustaz Mas Jaro itu. Iya di Ustaz. oh berarti setiap hari tuh Mbak atau ada piketnya juga? Enggak, kalau udah tingkat 3 akhir itu kita udah pindah ke Kalau Ustaz koas Syifa. itu udah nggak di kuliah lagi. spesifiknya sama dokter umum apa spesialis Mbak? Masih dokter umum karena Dokter masih status. Kalau butuh buat
ini eksperimen ini Iya boleh. buat dicek gitu. Apa tadi namanya Mbak? Apa tadi namanya Mbak? Tapi kayaknya Kadaver siap menjadi kadaver kan? Siap. Organ dalam saya sudah jelek. kayaknya kotor. Kadaver itu bagus loh. Dia itu yang mati memberikan pelajaran kepada yang hidup. Wah, keren banget Mulia, ini orang mulia. mati. Sampai meninggal masih Mulia, bro. bermanfaat. Itu mulia, bro. Nah, Karena iya. kalau yang di konten-konten tidak hanya hormati, ini juga dosen. Sebetulnya dosen kan ya? Kata-kata dosen. Ini nih selanjutnya nih. Pasti teman-teman penasaran gimana sih strateginya Mbak Putri dan Mas Felix ya sebagai mahasiswa tingkat akhir buat Mbak Putri dan mahasiswa pasca sarjana buat Mas Felix. Kok bisa strateginya dalam mungkin manajemen waktu, terus dalam belajar seperti apa di Azhar ini? Dari siapa dulu nih? Gantian lah, kan ladies first, bro. Oke, ladies first. Ladies support ladies. Kalau aku ya, aku bukan tipe orang yang rajin. Jadi aku sama aja kayak Felix, aku mengatur strategi kayak gitu. Jadi aku mencari dulu. Kita tuh sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar, kita tuh harus tahu dulu guys, strategi belajar yang seperti apa, yang itu memudahkan ke kita kayak gitu. Nah, jadi kita tuh harus mengatur itu dari awal. Jangan sampai kita udah masuk ke dalam, kita sebagai mahasiswa, tapi ternyata kita nggak tahu nih, kita tuh paling mudah tipikal belajarnya kayak gimana kayak gitu. Sadar diri, bro. Antum benar. mahasiswa. Nah, Begitu. Ingat, terus apa? kadaver. Oh, jelas, bro. Jadi kalau aku sendiri, kalau di kedokteran itu emang sukanya bikin talkisan kayak gitu, ringkasan. Tapi Itu sendiri, untuk memudahkan, untuk memudahkan iya, belajar aja memudahkan lah. belajar. Sama ini enggak sih kayak bikin planning gitu kayak satu hari ini mau ngapain, besok ngapain? Oh enggak. Aku nggak bikin Orangnya kayak ringkasan. sis, bukan Sangat kopi gitu lah ya, ya. bukan kopi. Ya, Mbak, ngopi. info ngopi. Oh, kosong gas gitu ya. Guys, orang kan taunya Putri ngopi lah, kita kan ngopi sama dikira Kopi kan olah pikiran. makasih ya. Iya, benar. Tenang aja tak sapu ya. Kalau dia ngopi ada pembelaannya kan. Kalau cowok beda kan. Apa tuh? Saya ngopi ya udah karena gabut aja. Masanya lain, masanya. Karena cek cowok ya, PCC, Oma, P ngopi. Kalau Mas Felix nih selain tadi strategi buat belajar. Kalau aku sih ngerasanya kan emang dari awal kan bener kan kata Putri, strategi itu penting. Tapi kalau aku dalam melakukan kegiatan itu cuman satu, tujuannya itu cuman satu. Jadi gimana caranya kalau misalkan kalian ngelakuin, jadi selama di Mesir ya, kalian mau ngelakuin apapun itu bebas menurutku. Asalkan ketika kalian melakukan sesuatu, kalian pikir dulu orang tua kalian gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian ngelakuin itu, kira-kira orang tua kalian bakal seneng atau enggak gitu. Misalkan contoh kalian masuk organisasi, orang tua kalian bakal seneng atau enggak. Dan itu kayak misalkan, otomatis dari situ kan kita pasti mikir kan, kira-kira hal ini baik atau enggak buat kita, terus baik atau enggak buat kedepannya gitu. Jadi kalau misalkan masalah strategi belajar kayaknya yang di awal itu tadi sih. Yang penting tahu waktu, terus tahu batasan diri. Ya. Kalau misalkan emang hafalannya nggak kuat, ya udah berarti dari jauh-jauh hari kan. Disiapkan. Gitu. Kalau Benar. sampean hafalannya kuat apa? Wah, Gimana? kuat, Sangat bro. kuat berarti. Kayak 30 juz. nggak sih sebenarnya karena Tapi kalau merujuk anak Kan biasanya selamat merojaah seumur hidup ngono kan. Caption Tapi gurung ngetren gak sih wayahe iki? Anu. enggak. kalau aku tuh pernah ini, kalau pernah dikasih tahu sama teman angkatanku namanya Mbak Zana. Jadi kalau bisa itu, kalau misalkan kamu pengen mendapatkan Siti Khadijah atau Siti Aisyah, kamu itu seenggaknya Ini tadi. memuhammadkan diri. Katanya tuh gitu. Muhammad kan. Jadi kayak ya udah kalau misalkan pengen dapat istri yang baik, ya udah kamu seenggaknya jadi cowok yang baik. Memantapkan diri. Karena setiap taman yang cantik akan ditatangi oleh kupu-kupu yang cantik juga. Benar. Quotes of the day. Terakhir sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, apa sih pertama plan sampean berdua nih ke depan gitu kan, atau kayak tadi Mas Felix mungkin lanjut lagi S1 S2 Mbak Putri atau jadi dokter lah, juga Mbak Putri. jadi dokter, atau barangkali mau pengen ambil ini apa spesialis jantung, spesialis mau apa di rumah gitu. sakit kali. Terus sama pesan-pesan buat seluruh warga Himah lah ya, yang buat di Mesir gitu kan. Khususnya dan para mahasiswa baru mungkin ya Nah, pada dan juga umumnya. khusus mahasiswa umumnya. Jadi mungkin kalau misalkan aku kan emang targetnya dalam waktu dekat ini masih tetap fokus belajar ya. Seperti yang kita tahu tadi S1 masih tetap lanjut, ambil di ilmu hukum, terus S2 juga
masih lanjut juga kalau misalkan jadi insya Allah. Amin. Nah, mungkin karena aku ngerasa kalau cowok itu kayak nggak perlu ini ya, bukan nggak perlu planning sih, lebih tepatnya kayak karir penting memang. Tapi kan itu juga harus perlu dititi dari sekarang kan, gitu. Seenggaknya kalau misalkan aku udah menjalani dua itu, ilmu agama dan juga ilmu hukum, makanya ilmu apa namanya, ilmu umum lah. Aku seenggaknya tuh udah punya dua gambaran gitu loh, kira-kira aku mau kerja apa, gitu. Jadi misalkan sambil ngajar juga iya, tapi sambil kerja yang lain juga iya gitu. Karena aku sendiri juga karena nggak ada target nikah juga ya, tapi ya pengen tetep lah, siapa yang nggak pengen nikah cepet kan gitu. Akhirnya ya udah tetap belajar sambil kerja. Masya Allah, tabarakallah ya. Sangat visioner ya. Kalau Mbak Putri sendiri, Kalau aku Pengen nikah muda dia. oh iya, aku langsung kicep ya. Dengar dari mana dia ilmu itu? apa lu? Konet mau kayak aneh deloi terus. Kan podcast Mbak, harus melihat kemana lagi? Ngantuk, kenapa kita over? Oh iya. Dia mau menyumbangkan, Mbak, nanti kita ngobrol ya. Memberikan apa? Pengajian diri. Jangan lah, belum lulus bro. Kalau aku untuk rencana lanjut ya belum ada pikiran apa-apa ya. Oh, gitu. Mungkin kayak ya udah kita fokus dulu ke depan karena emang belum ada juga nih senior yang selesai penyetaraan gitu. Jadi ya mungkin kita fokus dulu sama apa yang kita lakuin sekarang. Tapi kalau misalnya rencana-rencana nanti pengen jadi dokter apa, pasti itu udah ada. Ya doakan aku pengen jadi dokter spesialis anak. Semoga ya. Nah, berarti nanti kita punya anak nggak usah ribet. Boleh. Kita punya anak. Ya maksudnya aku punya anak. Asus bro. Kalau nanti dikat ya, ulang. Maksudnya eye contact kita punya anak. Ten ya jadi. Kita. Ya Allah. Amin, semoga dipermudah. Amin. Nah itu tadi terakhir pesan-pesan buat penonton semuanya. Kalau pesan-pesan sih ya jalan aja hidup tapi sesuai planning lah. Seenggaknya kalian tuh jangan hidup cuman jadi kayak ada satu quotes kan imali dunia ka kana kata isu abadan wa mali akhirataka kana kata musytamu tugodan. Jadi seenggaknya tuh kalian jadi ya udah kejar dunia itu kayak seakan-akan kalian itu hidup seumur hidup gitu loh. Tapi kalau misalkan ibadah juga tetap kayak seakan-akan kalian tuh mati besok. Benar. Kalau aku sih cuman prinsipnya cuman itu aja sih. Putri. Jadi silakan kalian jabarkan sendiri. Nah emang itu enak tafsir ya, suruh menafsirkan sendiri. Bener banget. Tapi kalau dia mufasir menafsirkan nggak sih? Tambah sedikit jangan naksir ya. Ngetes. Oke, kalau aku karena aku anak kedokter aja, jadi pesan pertama untuk warga Hima adalah Jaga jaga kesehatan. Mbak ikut mbak. Pasti ya lambung, masalah Ya, lambung, masalah lambung. Itu lambung paling banyak kan mbak. Jangan Oh, cari mata ngerokok, lembang. jangan ngerokok terus. Nah, itu gitu ya. Jangan ngerokok, orang sehat. Jangan begadang, jangan ngopi. Kecuali Kopi buat secukupnya nakes, ya. Kalau anak kedokteran boleh begadang, ngopi, ngemik. Kedokteran jangan ya. Tapi rokok ngaruh nak lambung ya? Enggak. Ayo. Nggak Cari tahu. jawabannya. Kalau nanti kita dites suruh menafsiri ini, suruh nyari jawaban rokok. Oke. Rokok peluru panas nggak boleh. Nggak boleh. Emang rokok nggak boleh. Selain jaga kesehatan apa? Oke. Tadi kalau kata Felix benar, kalian di sini harus punya prinsip apapun itu dan jangan nggak apa-apa guys, lakukan apapun yang kalian mau. Jangan pernah menyesali apapun kebaikan atau hal sekecil apapun itu pasti akan menjadi step yang baik kita untuk di depannya gitu. Bahkan kereta yang salah pun itu bisa membawa kita ke stasiun yang tepat. Kelas bro. Closing statement. Nice. Wow, keren. Keren banget emang. Jangan menganggap bahwa banyak jalan menuju Roma, tapi banyak tujuan selain Roma. Wah, itu lagi. Banyak jalan menuju Paris deket SG. SG. Takut apa ada nak mesti. Total ahli. Ketemu pengen PSG gitu Pak Riza Malik. Oke, kayaknya kita udah lumayan cukup banyak ngobrol sama Mas Felix sama Mbak Putri ya.
Dan apalagi Mbak Putri ini kayak bener-bener jarang banget kelihatan Mbak Putri gitu kan. Saya juga bener-bener ngobrol sama Mbak Putri hari ini loh guys. Ini debut saya podcast. Terima debut kasih ya, ngobrol sama Mbak terima Putri. kasih atas Memberikan banyak insight baru dan insya Allah bermanfaat. Amin, amin. Coba dari dulu udah ketemu Mbak Putri saya tahwil kedokteran kayak. Beneran. Yakin deh. Sampean Mbak. Bukan jadi mahasiswa, jadi mayit. Iya, ada kadaver sih. Dia kamu mau mendapatkan Mbak Putri kan jadi kadaver dulu. Ya itulah kayak makasih buat Mas Felix. Makasih juga. Apa selamat melanjutkan kehidupan karena dengar Bel juga mau meninggalkan Mesir nih ya. Oh sedih jadi ya. Emang diupload kapan? Hah? Emang diupload Emang kapan? dia buat kapan nih? Tanggal 5 kalau kata tanggal 4. Ayo. Cepet ya. Masih sempat lah. Kacor nih. Ditunggu di rumahnya Mas Felix. Terus juga makasih juga buat Mbak Putri, semoga Makasih juga. koasnya Makasih, lancar. makasih. Amin. Terus juga Amin. nanti Amin. bisa lanjut ambil spesialis anak. Iya, amin. Biar kita nggak susah nyari dokter anak. Bentar sekali. Enggak ada harga teman ya. Karena teman bantu bisnis ya, Mbak. ya. Ya bener. Wes diajang-ajang aja. Disclaimer dulu. Banyak sekali ilmu dan pengalaman baru yang kita dapat pada pertemuan pada episode kali ini yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa beristifadah dari podcast kali ini. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di PHP yang berikutnya. Yo.